Oke bosku ya. Nah di sini kita dapat lagi mesin spray pertanian. Nah di sini kendalanya yaitu boros sekali untuk dibuat nyemprot kata yang punya ya. Nah jadi di sini kita mau cek dulu, kita mau hidupkan dulu. Ini sama sekali belum saya hidupkan ya. Nah ini berbeda dari yang kemarin ya. Tuh dari sticknya berbeda ini. Ininya juga Crowak ya. Nah ini berbeda dengan mesin yang kemarin. Sama ini kalau digas ngok ya. Cuma di sini lebih dominan yaitu keborosan. Nah kita mau cek dulu apakah benar kata orangnya benar-benar keborosan ini ya. Oke. Sebelumnya kita kalau mau ngecek kita buka dulu filternya. Barangkali di bagian spol filternya itu basah dengan bensin ataupun dengan oli ya. Nah ini ternyata kering. Jadi kita mau coba dulu. Kalau suara lasamnya ini menurut saya memang agak keborosan ya. Kita coba gas. Oke, kalau untuk langsam ini kedengaran memang agak keborosan. Nah, untuk meyakinkan bahwasanya dia itu keborosan, feelingnya saya ya teman-teman, itu kalau digas full itu RPM-nya itu lambat naiknya ya. Jadi nggak mau teriak si mesin ini. Nah, jadi di situ ada dua faktor teman-teman, yaitu antara keborosan ataupun dengan apa jenisnya knalpot itu yang tersumbat kerak-kerak ya. Kalau dilihat dari segi campuran, dilihat dari ngebulnya itu campuran olinya ini cukup lumayan banyak ya. Nah cuman itu tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah nantinya si oli tersebut itu keraknya itu lebih banyak daripada campuran yang normalnya. Jadi kerak tersebut bisa juga menimbulkan tersumbatnya bagian exhaust atau di bagian lubang knalpotnya ataupun di knalpotnya itu sendiri itu tersumbat ya. Nah cuman di sini kalau dari kedengarannya ya, ngoknya tapi tetap hidup, si karburator ini tetap hidup tapi suaranya tuh agak ngok ya. Nah RPM-nya pun juga tidak naik. Nah untuk cara mengiritkannya, nah kita mau cek dulu ya. Untuk cara ngiritnya itu kita putar dari atas, karena di sini itu tidak ada setelan samping seperti yang karbu sebelumnya ya. Nah di sini karburator yang lainnya, di sini ada setelan samping. Kalau kita mau setel samping itu sama saja ya. Yang penting pada saat langsam itu dicek dulu kondisinya apakah terlalu boros atau tidak. Baru kita setel di RPM tingginya. Nah, jadi di situ. Ini RPM tinggi ya, saya ulangi. Ini adalah setelan RPM tingginya. Kemudian yang di atas itu adalah RPM rendah. Itu berfungsi kalau yang punya setelan ganda. Tapi kalau nggak punya setel ganda, biasanya RPM tinggi itu mengikuti setelah kita mencarinya di RPM rendah di sini ya. Jadi kita itu nyetelnya hanya di jarum atas saja. Sebelumnya kita lihat dulu ya teman-teman, di bagian jarum atas itu apakah sudah berobeng min atau hanya coakan. Nah kebetulan di sini coakan ya. Oke, kita mau upgrade dulu ya, kita mau ganti dulu ini ke setelan min ya. Nah caranya bagaimana? Ternyata nih nggih. Video ada orang tanya, teman-teman tidak malu kayak orang gila ngomong sendiri. Oke, kita mau berubah dulu untuk setelan jarumnya. Tuh coba perhatikan ya, setelan jarumnya yang bagian atas, dalamnya itu masih belum pakai yang obeng min ya. Ini saya mau coba lepas dulu ya. Oke, kalau mau yang ingin tahu cara ngelepasnya itu bagaimana, kalau yang sudah tahu ya silahkan di skip ya. Nah ini agak lama sih sebetulnya. Nah, kita pakai ini loh, barang yang runcing ya, itu ada coakannya sedikit sekali.
Sebetulnya ini bisa saja ya diputar dengan seperti ini di mesinnya, cuman nanti efeknya itu kita sulit untuk menemukan campuran yang pas karena mutarnya di sini tuh sulit ya. Soalnya kalau beli parkitnya itu teman-teman ya, itu nggak dapat jarumnya seperti ini ya. Jadi kita harus ngopeni si jarum ini supaya bisa kena ya. Solusinya kalau nggak mau ribet ya ganti karbu gitu aja ya teman-teman. Nah cuma di sini kayak saya kan sebagai tukang servis itu, jadi bagaimanapun ini masih saya usahakan gitu loh. Ini macet ini ya, ini macet. Kita buka dari atas saja ya. Tuh kan ada coakannya ya, pasti kelihatan itu. Kita pakai tang, kita cari tang, kita putar dari dalam sini ya. Tapi hati-hati ya, jangan sampai baret untuk bagian jarumnya itu. Oke teman-teman ya. Nah jadi di sini karena kita mau lepasnya tadinya dari dalam ya, untuk melepas ini pakai tang cucut ternyata nggak masuk ya. Ini nggak bisa jepitnya. Nah untuk cara lebih gampangnya, paling gampang ya. Di sini teman-teman kasih gerinda ya. Gerinda untuk bagian kuningan yang luarnya ini, rumahnya jarumnya. Tuh, sedikit saja buat obeng min. Yang lainnya kan sudah ada ini ya, teman-teman. Nah, tuh ya. Kalau yang bawaan karbu yang lainnya tuh kadang ada, kadang enggak. Nah, ini juga enggak ada. Ya, ini juga enggak ada. Ini juga enggak ada ya. Yang tadi itu ada. Tadi ini ada. Nah, jadi enggak jadi masalah ya. Yang penting intinya kita itu nggak ngerusak yang vital gitu loh. Saya masih sibuk, masih sibuk kerja saya. Nanti aja ya. Oke, jadi di sini kita ini mau lepas dulu untuk bagian jarumnya. Untuk bagian jarumnya ini kita mau lepas dulu. Oke, jadi seperti ini loh teman-teman ya. Oh, nggak ketok ya. Hati-hati ya teman-teman, di dalamnya itu ada per dan juga semacam o-ring kecil. Ya, nah jadi di sini yang mau kita custom itu bagian atasnya sini kita buatin obeng min ya. Bagaimanapun caranya ya. Kalau saya pakai apa jenenge? Pisau ya. Oke, jadi hati-hati teman ya. Oke.
kita cek dengan obeng yang kita punya ya. Nah ini supaya bisa enak kalau kita muternya nanti. Oke, ini sudah, saya rasa sudah penak ya. Oke. Oke. Kita pasang lagi ya. Ya. Terus kemudian seperti yang sudah saya jelaskan, untuk jaraknya itu di sini si jarum dengan teflonnya itu kan ada bayangannya itu. Pasti nanti kalau teman-teman lihat itu pasti nanti akan kelihatan ya. Kalau di kamera mungkin agak nggak kelihatan. Itu sekitar 3 milian mendemnya jarum dari permukaan, dari ujung teflonnya atau ujung plastiknya. Ini sebentar mau tak lihat. Terlalu masuk ya. Nah di situ adalah biasanya hubungannya nanti kalau teman-teman starter awal ya. Starter awal nanti kalau ininya dengan ukuran yang saya jelaskan tadi itu pasti nanti akan mudah hidupnya. Oke. Awas ya, jangan sampai kebalik. Ini kebalik bisa dipasang soalnya. Sama-sama bisa dipasang. Oke, ini kita mau cek dulu. Nanti kita setel enaknya gimana. Kalau tadi kan keborosan ya. Ini bisa disetel sudah. Oke ya, di sini kita mau pasang ke mesinnya. Intinya itu kalau kurang boros, bagian jarum atas itu dikeluarkan. Kalau terlalu boros itu kita harus mendemkan. Nah, tujuannya tadi kita buat obeng min itu supaya lebih mudah untuk memendemkan maupun mengeluarkannya, untuk mempermudah pensettingan lah ya. Ini belum saya buka untuk dalaman karbunya ya. Ini soalnya kita mau cek dulu. Tuh ya, agak kurang besar dikit. Gampang matian. Kita besarkan dulu untuk setelan angin-anginnya. Ini sepertinya kurang naik dikit untuk gas mentoknya. Buat gas mentok nggak bisa buka full capnya. Kita coba gas full ya. Di sini kendalanya ya, untuk RPM tingginya itu masih kurang gas ya, kurang tinggi lagi. Nah,
Kalau diturunkan RPM-nya gasnya itu langsung mati. Nah, di sini menandakan masih campurannya itu dalam posisi tinggi maupun langsam ya, maupun idle itu masih terlalu boros. Ini kita tancapkan lagi ya, kita iritin lagi. Nah, cara ngiritnya lebih gampangnya itu ya, dengan posisi mesin itu hidup. Nanti teman-teman pasti nanti akan ketahuan. Nah, kita iritkan. Jadi suara karbunya kan kedengeran ya kalau boros. Kita cepat. Lebih berubah ya. Tuh, ya. Saya naik sendiri ya. Belum saya naikkan RPM-nya. Kita coba turunkan lagi saja. Kedengarannya gereng ya mesinnya ya. Kedengarannya gereng mesinnya. Ini terlalu irit. Kita boroskan sedikit. Ini kalau saya gas, pasti nanti RPM-nya akan teriak tinggi banget. Kalau enggak pasti dia akan muak ya. Nah ini, untuk RPM tingginya sudah agak bagus ya. Cuman ini pada saat posisi langsam ini masih terlalu irit. Dulu. Nah, cuman di sini kendalanya ada suara gemelitik di bagian kampas ya. Nah, jadi itu tidak jadi masalah ya kalau kita sering men-setting mesin seperti ini, pasti nanti akan peka terhadap mesinnya ini, suara mesin dan juga suara kampasnya. Nah, jadi kalau di rekaman teman-teman mungkin nanti akan kedengeran berisik banget ya. Saya sendiri pun juga berisik. Cuman saya sudah peka untuk masalah suara mesinnya, mana itu setelan langsamnya itu setelan basah atau setelan pas atau setelan kering, itu sudah saya feelingnya sudah agak ini ya, sudah agak jadilah. Nah, cuman pada intinya di RPM atas itu jangan sampai posisinya itu ngok ya. Usahakan posisi RPM atas, tengah sampai atas itu campurannya usahakan enak ya. Nah, jadi tadi kan masalahnya RPM tingginya sudah bagus, kemudian RPM rendahnya dia langsung mati. Nah, berarti menandakan bahwasanya setelan RPM bawah baik RPM atas itu pasti sudah dikatakan kurang boros ya. Jadi RPM atasnya itu sudah mau teriak ya, meskipun kita feelingnya itu kurang kuat ya, pokoknya mau teriak dulu. Kalau diturunkan dia itu mati, berarti posisi langsamnya dia campurannya kurang pas ya. Jadi di situ penyakitnya mesin ini kata yang punya, kata temen saya itu ya, itu karena bensinnya itu terlalu boros. Ya itu tadi masalahnya. Jadi setelan bawahnya itu belum tepat untuk campurannya. Oke, jadi hanya itu saja. Saya tidak lanjutkan untuk membongkar servis karbunya di sini karena saya yakin karbu ini masih dalam kondisi normal ya. Cuman setelannya saja yang kurang pas. Oke, kita ulangi lagi. Duduknya juga enak ya. Kita coba gas tengah.
sebetulnya ini kondisi campuran tengah ya, campuran RPM tengah itu masih agak sedikit keborosan, cuman itu nggak jadi masalah menurut saya ya. Karena nanti kalau saya iritkan pasti nanti RPM bawahnya itu ini udah mati ya, udah mati atau gereng ya. Nah, dan juga di sini kalau mesin 2 tak itu kalau campurannya terlalu agak lebih boros sedikit ya, itu pasti nanti akan bagus ya di mesin itu juga dingin. Berbeda kalau setelannya itu terlalu irit. Nah, jadi pada intinya tidak jadi masalah di sini ya. Oke. Intinya itu mesin mudah hidup ya. Itu saja. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.